Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Farsal Mujadid di channel ini. Ya, pada video seri kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang perangkat jaringan pada network fundamental pada jaringan komputer di pembahasan network fundamental. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita akan mengulangi kembali apa-apa yang telah kita bahas selama di seri video kali ini. Mulai dari video yang pertama, kita mulai dengan pengenalan dari alasan mengapa kita harus belajar jaringan ini sampai jenjang karirnya, ya, sampai ke bidang pekerjaan apa saja yang berhubungan dengan jaringan komputer, sampai ke sertifikasi, yang mana sertifikasi itu yang dapat menunjang karir kita ke depan. Lalu kita membahas tentang klasifikasi jaringan yang dibagi berdasarkan 4 klasifikasi, ya. Yang pertama, ada yang berdasarkan cakupan geografisnya seperti LAN, MAN, dan WAN. Yang LAN ini singkatannya dari Local Area Network, yang MAN Metropolitan Area Network, dan yang WAN Wide Area Network. Lalu selanjutnya klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan peran komputernya, dibagi menjadi dua. Ada client to server dan peer to peer. Yang ketiga, klasifikasi yang ketiga itu ada berdasarkan media transmisinya, dibagi menjadi dua. Ada yang nirkabel, ada yang kabel atau wireless dan wire. Dan keempat, yang terakhir, berdasarkan topologinya, ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree. Yang mana setiap topologi ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya, serta digunakan sesuai keperluannya. Ada yang untuk memang topologi untuk jaringan skala kecil, dan ada topologi yang digunakan untuk jaringan dalam skala besar. Nah, pembahasan kita selanjutnya setelah dari klasifikasi jaringan, ada pembahasan terkait dengan perangkat keras pada jaringan komputer. Seperti yang kita tahu, ya, dalam teknologi ini pasti semua hal itu ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya. Kita ambil contoh pada handphone. Kita, ya, pastinya untuk menjalankan handphone itu perlu adanya perangkat keras, ya. Nah, teknologi ini bukan hal yang goib saja gitu, tiba-tiba ada. Nah, yang mana perangkat keras pada jaringan komputer itu mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing sesuai kebutuhannya juga. Kemarin kita sudah membahas tentang hub dan switch. Nah, dia ini bisa dibilang mempunyai fungsi yang sama, tetapi mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jika hub itu dia tidak dapat mengenali IP MAC address client. Jadi ketika dia mengirimkan paket, dia mengirimkannya secara broadcast. Mau itu yang emang memerlukan paketnya, atau yang tidak perlu pun menerima paketnya itu. Jadi dia tidak efisien. Berbeda dengan switch. Nah, dia karena bekerja pada OSI layer 2, makanya dia mengetahui tujuan paket tersebut. Jadi dia mengirimkan paket tersebut ke tujuannya tanpa dikirim secara broadcast. Makanya switch ini lebih efisien, dan switch ini lebih banyak digunakan pada zaman ini dibandingkan dengan hub. Bisa dibilang hub ini teknologinya sudah ketinggalan, ya. Nah,
Lalu di antara kelebihan switch di atas hub itu dia bisa pada segi keamanan dan manajemen switch itu lebih baik daripada hub. Nah, lalu pada switch kita dapat mengkonfignya, sedangkan pada hub kita hanya plug and play. Nah, plug and play. Sekarang kita akan memasuki pembahasan selanjutnya terkait dengan perangkat kerja jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer yang ketiga, yaitu ada router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan berbeda dan mengarahkan lalu lintas data di antaranya. Router bekerja di oscillator 3 sehingga bisa membaca dan memutuskan jalur berdasarkan alamat IP. Kalau switch hanya menghubungkan perangkat dalam satu LAN, routerlah yang menghubungkan LAN dengan LAN lain atau LAN dengan internet. Jadi seperti pada penjelasan tadi, jika router ini dia fungsinya untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Nah, jadi misalnya di sini ada LAN, jaringan LAN, di sini juga ada jaringan LAN. Nah, router ini sebagai penyambung di antara keduanya, gitu, dan mengarahkan lalu lintas data di antaranya. Maaf guys, karena ini agak ngantuk saya. Nah, berbeda dengan switch, router ini bekerja pada oscillator yang ketiga, sehingga ia bisa membaca dan memutuskan jalur berdasarkan IP, Internet Protocol Address. Oke, kita lanjut. Cara kerja router. Router menerima data berupa paket yang berisi alamat IP tujuan. Lalu router memeriksa routing table untuk menentukan jalur terbaik. Router mengirimkan data ke jaringan atau tujuan yang benar, misalnya ke internet atau ke LAN lainnya. Ibarat jalan raya. Switch seperti lampu lalu lintas dalam satu kota. Jika router itu seperti polisi lalu lintas antar kota atau provinsi yang mengarahkan kendaraan ke luar kota sesuai tujuan. Jadi secara fungsinya pun memang sudah berbeda antara router dan switch ini. Jika switch ini dia hanya menyediakan jalan aja, bisa dibilang gitu. Namun router ini dia mengarahkan paket-paket itu. Oke, kita lanjut. Kelebihan yang ada pada router, bisa menghubungkan jaringan berbeda, LAN, WAN, dan internet. Nah, dia bukan hanya menghubungkan antara jaringan LAN dan LAN saja. Apapun itu asalkan jaringan yang berbeda ya. Mau itu LAN menyambung ke WAN bisa juga, atau LAN ke internet itu. Menukun banyak protokol. Nah, lalu kelebihan router yang ketiga, bisa mengatur traffic. Yang keempat, memberikan keamanan dasar. Nah, secara fitur pun ya pasti lebih lengkap ya. Karena perangkat ini mempunyai fungsinya tersendiri. Kekurangan dari router, harganya lebih mahal dibandingkan switch dan hub. Konfigurasi lebih rumit, butuh skill khusus. Router rumahan punya performa batas jika banyak klien. Nah, itu dia pembahasan terkait dengan router. Kita lanjut ke access point. Access point adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat wireless seperti laptop, smartphone, atau tablet ke jaringan kabel. Jadi,
Access point atau AP ibarat jembatan antara jaringan kabel dengan jaringan nirkabel. Kalau router mengatur lalu lintas antar jaringan, AP fokus menyediakan koneksi Wi-Fi untuk klien. Jika mentor saya katakan, access point ini diibaratkan seperti switch, namun media transmisinya yang berbeda. Jika switch itu kabel, maka access point ini nirkabel. Cara kerja access point. Access point dihubungkan ke switch atau router melalui kabelan. Lalu access point memancarkan sinyal Wi-Fi dengan SSID atau nama jaringannya. Lalu perangkat wireless seperti HP, laptop mendeteksi SSID lalu terkoneksi. Setelah terhubung, data dari perangkat wireless diteruskan ke jaringan kabel melalui AP. Nah, bisa dibayangkan ya. Misal kita menyambungkan Wi-Fi ke suatu access point lah. Mungkin jika kalian tahu bukan router Wi-Fi ya. Mungkin saya agak jelasin. Nah, cerita gitu. Perangkat saya tersambung ke ini access point melalui Wi-Fi ya. Nah, HP saya itu tidak akan pernah bisa mengakses jaringan, tidak akan pernah bisa mengakses internet jika access point ini tidak terhubung ke router. Nah, jadi sekalian bayangkan itu fungsinya sama saja seperti switch itu. Cuman yang membedakan dia tidak bisa digunakan dia untuk penggunaannya itu nirkabel, tanpa kabel. Lalu kita lanjut. Kelebihan access point ialah bisa melayani banyak perangkat wireless sekaligus, jangkauan lebih luas dan stabil dibandingkan modem atau router Wi-Fi biasa. Skalabilitas tinggi, bisa dipasang banyak access point untuk area yang besar. Mendukung fitur keamanan mulai dari WPA2 sampai captive portal. Kekurangan dari access point, dia membutuhkan switch atau router sebagai penghubung ke internet. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, dia tidak akan bisa langsung mengakses internet begitu saja, walaupun kita sudah menghubungkannya ke Wi-Fi. Harga lebih mahal dibanding router Wi-Fi rumahan. Nah, tentunya lebih mahal karena jangkauannya lebih luas dan skalabilitasnya itu lebih tinggi pada router rumahan biasa, sesuai kebutuhan juga. Lalu kekurangannya, konfigurasi bisa rumit, terutama pada jaringan enterprise dengan banyak access point. Ya teman-teman, sekian video network fundamental kali ini dimana kita telah membahas terkait perangkat jaringan yang kedua. Sebenarnya masih ada banyak lagi perangkat-perangkat jaringan lainnya, cuman mungkin dapat kalian cari lagi, search lagi di internet. Nah, ini namun perlu kalian ingat, perangkat jaringan itu bukan hanya ini ya, bukan hanya ini yang penting, semuanya itu penting. Nah, cuman ya ini garis besarnya saja lah, bisa dibilang mungkin betul. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.